Belum lama ini, Honda memperbarui salah satu motor legendaris andalannya yang bisa dibilang adalah sebuah motor yang menjadi pondasi kesuksesan pabrikan Honda saat ini. Motor itu adalah Honda Super Cup 125. Motor dengan sejuta cerita, dan kabarnya menjadi motor yang telah diproduksi sebanyak 100 juta unit sejak pertama kali meluncur. Sebelum kita lanjut, kita coba flashback jauh ke belakang pada ratusan tahun silam. Motor bebek pertama kali alias moped mungkin sudah dimulai jauh di Eropa sebelum Honda merilis Super Cup ini. Namun bebek yang sudah duluan melenggang, kebanyakan masih menggunakan pedal untuk dikayuh. Fungsinya pun tak jauh dari sepeda tak bermesin. Hanya saja memiliki perangkat mekanikal untuk meringankan kerja pengendara. Kepraktisannya pun masih kalah jauh dengan motor bebek seperti sekarang ini. Para pemimpin Honda saat itu pada tahun 1956 sedang melakukan kunjungan ke Eropa, dan mereka pun melihat sebuah ide bahwa ada potensi jenis motor compact ini untuk bisa dikembangkan lebih jauh. Riset demi riset akhirnya dilakukan, dan mereka pun sepakat untuk menyajikan motor yang memiliki kepraktisan tingkat tinggi, mudah perawatannya, nyaman dikendarai, dan mampu dikembangkan di masa depan. Dan akhirnya mereka pun menciptakan Honda Super Cup. Motor ini pertama kali lahir pada kisaran tahun 1958 yang diberi nama Honda C100. Meski sebetulnya saat pertama kali muncul memiliki kapasitas mesin 50 cc atau tepatnya 49 cc. Motor ini awalnya dibuat sebagai solusi moped kala itu yang rata-rata masih memakai kayu layaknya sepeda yang dikombinasikan dengan mesin. Mesin ini merupakan unit 1 silinder 49 cc dengan kemampuan produksi daya 4,5 daya kuda saja, berpendingin udara, dan sistem penghasil energi listrik adalah magnet dengan platina untuk mendukung di sektor pengapian. Tujuan Honda menggunakan mesin ini ternyata cukup unik. Takeo Fujisawa, salah satu pendiri Honda, ingin mesin dan knalpot yang suaranya lebih asik didengar, lebih halus, dan tentu saja lebih ramah lingkungan ketimbang mesin 2 tak. Nah, kehadiran Super Cup C100 ini diterima dengan baik oleh konsumen karena dianggap menawarkan kepraktisan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan moped kebanyakan kala itu. Selain itu, Honda C100 juga sangat efisien bahan bakar serta mudah dalam perawatan karena bermesin 4 tak. Meski Honda sendiri bukanlah produsen yang pertama kali menerapkan mesin 4 tak, namun mereka lah yang pertama kali menerapkan pada motor bebek berukuran kecil. Karena rata-rata pada zaman dahulu, motornya merupakan motor sport berkapasitas mesin besar. Fujisawa lagi-lagi mensyaratkan pada Soichiro Honda, yakni pendiri Honda, untuk membuat motor ini memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Ia ingin supaya motor ini, yang awalnya bermesin telanjang layaknya motor kebanyakan pada zaman itu, supaya diberi pelindung berupa sayap atau sering disebut dengan fairing. Ia ingin sayap itu bukan saja melindungi kaki, namun juga menutupi bagian mesin dan juga perkabelan yang terlihat sangat ruwet kala itu. Jika syarat itu dituruti, Fujisawa berjanji akan sukses menjual motor ini ke semua pedagang Misoba alias Mihat Jepang yang akan menggunakannya sebagai kendaraan antar pesanan. Jadi bisa dibilang, motor ini dahulu didesain sebagai motor pengantar pesanan Misoba yang supaya dengan mudah bisa dikendarai dengan satu tangan. Itulah makanya motor ini menggunakan kopling semi otomatis seperti motor bebek sekarang. Sementara ciri khasnya dulu yang hanya memiliki satu jok untuk driver saja, juga dikarenakan bagian belakang ini difungsikan untuk membawa barang pesanan. Nah, dikarenakan kapasitas mesin yang kecil, tidak memungkinkan penggunaan model sayap berbahan plat besi seperti motor pada umumnya kala itu, karena akan memberatkan beban kinerja mesin itu sendiri. Setelah melakukan berbagai riset, penggunaan sayap berbahan plastik akhirnya dipilih, karena bebannya lebih ringan serta lebih murah. Nah, Honda Super Cup ini bisa dibilang juga sebagai pelopor bodi berbahan plastik yang jamak digunakan sampai saat ini. Sebagai informasi, material untuk bahan plastik sendiri masih sangat jarang ditemukan kala itu. Oke, sudah dulu ya sob cerita sejarahnya. Kita kembali ke topik pembahasan. Nah, di tahun 2021 ini Honda Super Cup sudah banyak mengalami perubahan.
Seolah tak ingin melupakan jasa motor ini yang selama bertahun-tahun sudah menjadi ikon Honda itu sendiri, Honda terus memperbarui teknologi pada sang motor, namun tetap mempertahankan desain klasiknya khas Super Cup. Nah, di generasi terbaru ini, Honda Super Cup mengalami banyak perubahan. Salah satunya penggunaan mesin baru yang telah lulus emisi gas buang Euro 5. Output power mesin ini juga mengalami peningkatan, di mana mesin 124 cc SOC 2 klep berpendingin udara ini mampu memuntahkan power maksimal di angka 9,7 horsepower dan torsi puncak di angka 10,4 Nm. Dan tenaga ini disalurkan ke roda belakang melalui gigi transmisi 4 percepatan kopling semi otomatis sentrifugal. Oh ya, sistem penghapusan bahan bakarnya sendiri sudah memakai full injection PGM FI. Meski memiliki tampilan super retro, namun tidak dengan fiturnya, karena Honda membekali motor ini dengan sejumlah fitur modern khas motor masa kini. Misalnya penggunaan lampu full LED, panel speedometer full digital, rem depan disc brake yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan ABS, belakang menggunakan suspensi twin shock dengan preload yang sudah bisa disetting sesuai keinginan. Selain itu, ada revisi pada suspensi belakang, di mana sudah disematkan pegas baru dengan tujuan untuk meningkatkan handling lebih maksimal. Dan bahkan motor ini sudah memiliki fitur keamanan anti maling Smart Key System. Honda Super Cup C125 versi 2021 ini memiliki warna baru. Bebek mewah yang juga dijual di Indonesia ini mendapat warna Black Matte. Warna Black Matte ini melengkapi pilihan warna Super Cup 125 yang sudah ada sebelumnya, seperti biru, merah, dan juga hitam. Pilihan warna baru ini membuat aura tampilan Super Cup 125 jauh lebih maskulin. Warna hitam juga menjalar ke bagian velg yang masih berdesain palang Y. Detail chrome di warna lama digantikan dengan matte chrome yang selaras dengan bodi. Sebagai aksen, ada detail kecil seperti emblem C125 warna merah di beberapa titik. Nah, menyoal harga masih simpang siur, namun dikabarkan di Eropa sana motor ini dibanderol sekitar 60 jutaan, sementara di Thailand sekitar 41 jutaan, dan di Indonesia memiliki harga paling mahal, yakni sekitar 72 jutaan karena memang masih didatangkan secara CPU.